hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Biarlah kita lebih merasakan kasih setia Tuhan, yaitu firman Tuhan yang lebih menyucikan kita pada siang hari ini. Apapun keadaan kita, biarlah kita mohonkan kasih setia Tuhan menyertai kita pada siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada ibadah dua puasa kita pada sesi kedua, mari kita pujikan dari nyanyian rohani 181. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kembali dari atas, kasih setiamu yang kurasakan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jadi dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pada siang hari ini, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, di mana berada di dalam negeri luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan jamahan tangan-Mu. Oh Tuhan, atas hidup kami Engkau mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih, lindungi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani 143. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tinggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Nyanyian tambahan nomor 63. Nyanyian tambahan nomor 63. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 6. Nyanyian tambahan nomor 6. Hidupku berharga bagi Allah,
tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Tibalah saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, yang mampu untuk menyucikan kita, mengubahkan kita sampai sama mulia dengan Tuhan. Apapun keadaan kita pada siang hari ini, mungkin lemah, loyo, tapi biarlah firman pengajaran yang diulang-ulang menguatkan kita, menyucikan kita sampai kita tidak tergoyahkan lagi. Terpuji nama Tuhan. Saya rindu menyanyikan pujian ini kembali dengan kornya. Bulu yang terkulai, dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Kor. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk plan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Apapun keadaan kami pada siang hari ini, selama kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami untuk tetap mampu mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk menolong kami dari segala masalah kami. Firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Engkau urapi semua
untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih dalam Keluaran 3 ayat 2 tadi, ya. Keluaran 3 ayat 2 tentang api ini. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Semak duri menyala tapi tidak dimakan api. So, ya, ini jadi Tuhan memulai pengutusan dengan api. Ya, setelah dari sini Musa nanti diutus. Ya, kelanjutan dari tadi Tuhan memulai pengutusan dengan api. So, ya, Tuhan memulai pengutusan dengan api. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan dimulai dengan api. Bukan api dosa, bukan dengan api emosi, api ambisi dan bukan api dari surga. So, ya, mulai dengan api dari surga. Itulah api firman, pengajaran yang benar, api kasih Allah, api Roh Kudus, itu api dari surga. So, ya, semoga kita mengerti. Sejak perjanjian lama sampai hari ini Tuhan bekerja dengan api yang sama. So, ya, jadi sejak perjanjian lama sampai hari ini Tuhan bekerja dengan api yang sama pada setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dengan api yang sama kepada setiap hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Yaitu yang pertama, Keluaran 3 ayat 1 sampai 3 tadi terhadap Musa. Yang pertama, Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Musa. Ya, Musa melihat api. Dan dari dalam api Tuhan menyatakan panggilan atau pengutusan. Ya, di ayat yang ketiga itu, Keluaran 3 ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri kepada Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Nah ini, ya. Jadi sejak perjanjian lama sampai hari ini Tuhan bekerja dengan api yang sama. Api dari surga, itulah firman, pengajaran Roh Kudus dan kasih. Nomor 1, Musa melihat api, ya, dan dari dalam api Tuhan menyatakan panggilan atau pengutusan. Musa dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. So, ya, dalam Keluaran 4 ayat 10, nah di sini Musa mengalami penyucian. Tadi di ayat 5 juga, ya, tanggalkan kasutmu karena tempat ini tempat kudus. Mengalami penyucian mulai dari mulut. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Jadi Musa mengalami penyucian mulut atau lidah. Karena Musa ini berat mulut, berat lidah, tidak bisa bicara. Ya, tidak bisa bicara gagap mungkin, tidak bisa bicara gagap mungkin. Nah, ini keadaan Musa. Nah, harus bertemu api dulu, dia mengalami penyucian mulut, penyucian lidah. Ya, penyucian mulut atau penyucian lidah. Kemudian sesudah Musa, yang kedua, masih perjanjian lama, yang kedua, Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Jadi ini bukti-bukti bahwa Tuhan memulai pengutusan pemakaian Tuhan kepada kita itu dengan api. Api yang sama sejak dulu sampai sekarang. Nah, mulai dari Musa ini ketemu api dulu baru dipanggil, baru diutus. Kemudian yang kedua dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 8. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jadi ada api baru ada pengutusan. Lihat di sini Nabi Yesaya mengalami penyucian api sampai ke mulut bibir. Sebab Yesaya najis bibir. Yang kedua Yesaya mengalami penyucian api sampai ke mulut atau lidah. Sampai ke mulut atau lidah. Sebab Yesaya najis bibir. Ya. Nah, semoga kita mengerti. Karena dia najis bibir disebutkan tadi, ia menyentuhkannya kepada mulutku. Nah, ini saudara. Jadi api disentuhkan pada mulut atau bibir. Api disentuhkan pada mulut bibir karena yang najis bibirnya. Jadi api disentuhkan pada mulut atau bibir. Artinya firman penyucian, firman pengajaran atau penyucian bekerja tepat sasaran. Bekerja tepat pada sasarannya. Jadi firman penyucian atau firman pengajaran bekerja tepat pada sasaran. Yaitu faktor apa yang menjadi kesalahan atau dosa kita. Faktor apa yang menjadi kesalahan atau dosa. Kalau bibir ya bibirnya yang disentuh. Kalau hati hatinya. Kalau mata matanya. Nah ini faktor apa? Jadi bekerja tepat pada sasaran yaitu faktor apa yang menjadi kesalahan atau dosa kita. Kesalahan atau dosa. Nah, kalau kita terima disucikan. Kalau tidak terima tadi. Kalau kita diterima, disucikan, dipakai. Kalau tidak terima, teriak-teriak, gosip, dan lain-lain. Nah, memang kalau firman pengajaran bekerja ini kena pada sasarannya. Sasarannya. Apalagi kalau dosa itu sudah jadi bisul, kanker. Sudah jadi bisul, kanker barah, bisul, kanker. Disentuh sedikit, waduh. Nah, sakit, kalau bisa terima, sakit disentuh, sakit dioperasi, sakit, dia akan berteriak untuk bersaksi, akan berteriak untuk menyembah Tuhan. Ya, sungguh-sungguh akan, saya disucikan, betul-betul. Nah, dia akan menyembah Tuhan. Tapi kalau dia keras hati mempertahankan bisul, dia akan berteriak kemana-mana untuk bergosip. Untuk menjelek-jelekkan firman, menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Kemana-mana. Nah ini saudara, ini yang harus kita hati-hati. Harus hati. Sebab firman penyucian itu tepat
pada sasarannya. Tidak bisa tidak. Kalau firman itu dari Tuhan, selama kita masih datang mau dengar firman, pasti kena. Pasti kena. Dosa apa yang kita sembunyikan, mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, siapa, pasti kena. Apalagi dosa itu sudah kanker berkembang. Karena disembunyikan, berkembang terus sudah bekerja, berkembang terus. Jadi bisul. Kalau disentuh sedikit, kalau dia terima, dia akan berteriak keras untuk bersaksi. Dia tidak akan malu bersaksi di mana-mana. Saya dulunya kanker, saya dulunya najis, saya disucikan. Sekali dengar saya disucikan. Itu dia akan berteriak. Dan dia akan menyembah Tuhan terus. Ya. Tapi kalau dia mempertahankan dosa itu, dia ngamuk betul. Dia akan berteriak di mana-mana, gosip lewat telepon, lewat apapun, dia akan gosip di mana-mana. Untuk menjelekkan firman pengajaran yang benar. Untuk menjelekkan hamba Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus hati-hati. Ya, ini pagi ini sasaran api adalah mulut. Ya, Musa tidak bisa bicara, disucikan. Yesaya terlalu banyak bicara, najis, kotor, disucikan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau Yesaya menerima penyucian bibir, menerima penyucian api pada bibirnya, api firman, maka dia mengaku dosa. Dia akan mengaku dosa dan terjadilah pengutusan. Yesaya menerima. Saudara, penyucian api pada bibir mulutnya. Maka Yesaya mengaku dosa kepada Tuhan sesama dan jika diampuni tidak berbuat dosa lagi. Maka Yesaya bisa diutus oleh Tuhan. Dan diutus kepada bangsa yang tidak mau dilayani. Luar biasa ini. Berteriak ini betul-betul. Di ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah. Katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh. Tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh. Tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik menjadi sembuh. Wah, inilah. Jadi Yesaya diutus kepada orang yang tidak mau dilayani. Sampai begitu. Kekuatan penyucian. Yesaya diutus kepada orang yang keras hati. Orang yang tidak mau dilayani sebenarnya. Tapi tetap Yesaya mau melayani. Tetap mau melayani. Ini awasan bagi saya. Juga bagi Lempinel, Kristus Ajaib, perhatikan. Jadi melayani sidang jemaat itu berapapun jumlah sidang jemaat tidak semua senang. Ya, ada juga yang keras hati yang tidak mau dilayani. Tapi kita harus tetap melayani. Itu harus tetap melayani. Jangan dia percuma, dia tidak mau dilayani, ya biar-biar aja, jangan. Tetap kita melayani. Tetap melayani. Sekalipun dia itu berulah apapun, tetap kita melayani. Tetap melayani. Justru untuk membuktikan kita sesuai ajaran Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita mohon kepada Tuhan. Itulah kekuatan penyucian. Akan berteriak, bersaksi, menyembah Tuhan, diutus bahkan kepada orang-orang yang menolak kita. Menolak Tuhan, menolak kita. Kita masih bisa melayani. Itu kekuatan. Ya, semoga mengerti. Kemudian yang ketiga, perjanjian baru. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini perjanjian baru. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini api juga. Perjanjian baru sebelum murid-murid diutus kena api dulu. Api dulu. Jadi perjanjian baru rasul-rasul hujan awal ya harus mengalami nyala api Roh Kudus, ya, penyucian lidah juga. Mereka berkata-kata, kalau tadinya berkata sesuai dagingnya, mungkin bergosip, mungkin berdusta, mungkin memfitnah. Sekarang berkata-kata sesuai dengan Roh Kudus, seperti yang diajarkan oleh api Roh Kudus. Nah, penyucian lidah juga. Ya. Jadi rasul-rasul hujan awal mengalami nyala api Roh Kudus sama dengan mengalami penyucian lidah. Ya. Baru mereka diutus oleh Tuhan. Baru diutus oleh Tuhan. Jadi biarlah lidah kita ini diurapi Roh Kudus selalu. Supaya menghasilkan perkataan benar dan baik, perkataan bersaksi dan lain-lain. Disucikan lebih dahulu. Sehingga baru mereka bisa diutus. Prosesnya, kalau mau mengalami penyucian Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, prosesnya, Roh Kudus menyucikan perut hati, bekerja di perut hati dulu. Roh Kudus menyucikan perut hati, kemudian sampai menyucikan lidah, naik ke atas, sampai menyucikan lidah, sehingga bisa berkata-kata dengan bahasa roh, bisa menyembah Tuhan, bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Roh Kudus menyucikan dulu perut hati, yang kotor ini, yang najis, yang pahit ini, yang jahat ini disucikan. Kemudian Roh Kudus juga menyucikan lidah kita, sehingga kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh, bisa menyembah Tuhan dengan hancur hati. Sehingga semoga kita mudah dan bisa diutus oleh Tuhan. Dan bisa dipakai dari dalam hati meluap ke lidah ini dipakai. Kita diutus oleh Tuhan seperti Rasul hujan awal. Ya, diutus oleh Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, diutus. Sesudah penyucian lidah kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Menyembah Tuhan dengan hancur hati, berkata yang benar baik, dan kita bisa diutus bersaksi. Rasul-rasul hujan awal diutus untuk bersaksi, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi, sampai kepada kita, sampai kepada kita. Mulai dari Yerusalem, mestinya Injil itu hanya untuk bangsa Israel, Yerusalem, karena ditolak ke Yudea, ditolak lagi ke Samaria, ditolak lagi sampai ke ujung bumi. Sampai kepada kita. Rasul-rasul hujan awal diutus oleh Tuhan memberitakan kabar baik, firman penginjilan sampai ke ujung bumi, sampai kepada bangsa kafir, dan kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Ini perjanjian baru hujan awal. Kemudian perjanjian baru juga, ini hujan awal. Kemudian perjanjian baru juga, hujan akhir kita semua. Yang keempat kita semua. Hamba Tuhan di akhir zaman. Juga harus mengalami penyucian. Ya, ini. Jadi yang keempat sekarang. 1 Musa mewakili perjanjian lama. Kemudian Yesaya juga mewakili perjanjian lama. Musa tua, Yesaya muda. Kemudian rasul-rasul hujan awal, Kisah Rasul. Itu mewakili rasul-rasul hujan awal, gereja hujan awal. Sekarang hujan akhir yang keempat. Hamba Tuhan di akhir zaman. Ya, juga harus mengalami penyucian api yang double. Nah, di hujan akhir. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rasul-rasul hujan akhir. Harus mengalami penyucian api secara double. Yaitu penyucian api firman pengajaran yang benar, ditambah dengan
penyucian nyala api siksaan, percikan darah. Percikan darah. Jadi hujan akhir mengalami penyucian yang double. Penyucian nyala api firman pengajaran yang benar. Penyucian nyala api siksaan atau percikan darah. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah ini saja. Jadi penyucian double, api firman pengajaran yang benar, ditambah nyala api siksaan. Nyala api siksaan. Percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena Yesus, karena pelayanan, karena pengajaran benar, karena pelayanan, karena Yesus. Tanpa dosa. Nah, supaya apa? Supaya kita menerima roh kemuliaan. Shekinah glory. Supaya kita menerima roh kemuliaan, roh kudus, Shekinah glory. Ini yang dipentingkan di akhir zaman. Kita menerima roh kemuliaan, roh kudus yang double, roh kemuliaan, roh kudus yang double, Shekinah glory. Kita butuhkan di akhir zaman. Tanpa roh kudus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa roh kemuliaan tidak bisa. Ya, hasilnya kalau ada roh kemuliaan, ya hasil pertama 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ada Injil kemuliaan. Kita bisa dipakai. 2 Korintus 4 ayat 3 4 itu Injil kemuliaan. Kita bisa dipakai untuk memberitakan cahaya Injil kemuliaan Kristus, kabar mempelai untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Rasul-rasul hujan awal mendapat Roh Kudus di loteng Yerusalem, dia membawa kabar baik, penginjilan sampai ke ujung bumi, menyelamatkan manusia berdosa. Tapi hujan akhir ini kita harus mengalami penyucian double, firman pengajaran, api firman, nyala api siksaan, supaya kita mendapatkan roh kemuliaan, roh kudus yang double, roh kemuliaan, Shekinah glory. Hasilnya kita bisa dipakai untuk memberitakan cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah, kabar mempelai untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, semoga kita ini banyak dibutuhkan. Di mana-mana kita. Ya, di mana-mana Tuhan utus kita untuk berkunjung. Ada jiwa baru mendengar di sana. Betul-betul antusias. Sangat merindukan. Betul-betul. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu kami ke Kalimantan, desa sekali soal itu. Kalimantan itu. Tidak ada listrik tempatnya itu. Desa sekali. So, ya. Nah, itu ada dari 2 jam perjalanan, 3 jam perjalanan datang. Itu agak kota. Ya, dia telepon kepada Bapak Edo yang sudah di Jayapura. Dia telepon, ayo tolonglah kami yang di kota ini. Pak Wijaya suruh datang, tolonglah kami. Tolonglah kami, suruh datang ke sini. Kami rindu semua. Ya, saya menyampaikan firman 1,5 jam, sudah agak malam. Di desa malam. Tapi mereka kok sebentar sekali ya. Ya, mereka bilang kok sebentar sekali, kurang kami. Ini sungguh-sungguh. Kita yang sudah lama hati-hati. Jiwa baru di sana, betul-betul. Betul-betul. Ayo datanglah ke kota kami, datanglah. Tolonglah Pak Edo tahun ini harus Pak Edo tolonglah kami. Betul-betul. Di mana-mana sungguh. Di mana-mana.
Ya ini saluran internet kita bahasa Indonesia, Inggris juga didoakan. Sebab banyak yang tertolong. Banyak yang tertolong mengenal pengajaran lewat internet itu. Banyak juga mendengar mereka semuanya ya. Baik, saya mengucap syukur juga kepada Tuhan. Program pemerintah kita juga internet ini ke desa-desa. Nah, biarlah ini bisa menjangkau semuanya di Indonesia. Kalau luar negeri sudah canggih. Mereka enak saja sudah buka internet. Tapi yang di desa-desa ini sulit. Banyak yang mengeluh. Mati kadang-kadang di tengah. Tapi mereka menangis kami. Bayangkan. Mendengar lewat internet menangis mereka kalau mati. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Seperti hari Minggu ya kita mati ya. Hari Minggu. Banyak yang kami menangis. Tolong Tuhan. Tolong. Ya. Tapi saya bilang, itu listriknya mati memang di gereja itu. Listriknya mati. Bukan salah internetnya itu. Saya bilang. Ada satu kesaksian seorang bapak. Ya begitu juga kalau mati di tengah. Ya dia tidak bisa lagi. Ya, kalau sudah mati dia tunggu-tunggu tidak bisa. Agak lama baru bisa. Satu waktu dia mati. Dia menangis. Tuhan tolong. Dia lalu pencet sembarangan. Tuhan tolong. Bleng nyala lagi. Dia bersaksi pada saya. Nyala lagi Ya, begitu. Kerinduan orang-orang itu. Kerinduan mereka. Kabar mempelai. Jangan ragu Lempinel. Jangan justru kembali ke kabar baik. Bukan maksudnya kabar baik tidak benar. Harus itu. Tapi tugas kita sudah di Lempinel ini. Namanya di Lempinel ini tugas kita. Apalagi kita guru. Ya, tugas kita ya kabar mempelai. Kabar mempelai. Ini hutang darah. Hutang darah. Jadi saya mengerti. Kenapa saya tidak bisa S2, S3. Maunya saya S2, S3 juga sekolah agama ini ke luar negeri. Mengapa tidak diizinkan Tuhan? Saya tidak terlalu tertarik akhirnya. Dan datang di Lempinel ini. Kenapa? Ya karena tugasnya Tuhan kepada saya. Bukan karena apa-apa. Tugasnya Tuhan kepada saya ini kabar mempelai ini. Tugasnya penginjil banyak. Nah, tapi kita juga ada kabar baik juga. Buktinya ada baptisan air selalu. Tapi bukan itu utamanya. Tugas Tuhan kepada saya utamanya kabar mempelai. Saya mengerti sekarang. Sangat mengerti. Sangat mengerti sekarang. Ya tugasnya. Kenapa saudara masuk Lempinel kok bukan sekolah yang lain itu? Karena Tuhan memilih kita untuk tugas kabar mempelai ini. Amin. Utamanya kabar mempelai. Kabar mempelai. Semoga kita masih kurang, sangat kurang tenaga. Ini saya hitung-hitung berapa tempat minta. Sangat kurang tenaga. Kualitas tenaga juga. Makanya Lempinel yang taat lah dengar-dengar. Seringkali ada tenaganya tapi kualitasnya tidak memadai. Nah, inilah. Ini doa-doa kita kepada Tuhan. Doa-doa kita kepada Tuhan. Mohon betul-betul Tuhan akan mengutus, menyucikan kita. Mengutus kita. Mengutus kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo memberitakan satu hasilnya. Kedua, Roh kemuliaan mengadakan mujizat. Roh kemuliaan itu mengadakan mujizat bagi kita. Mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan. Taat dengar-dengaran itu. Taat dengar-dengaran. Karakter yang baik itu. Taat dengar-dengar. Taat dengar-dengar. Itu karakter yang baik. Karakter yang baik. Saya sudah mengatakan. Sebenarnya tidak salah saya. Saya sebagai koordinator sekolah minggu sudah diberi tahu oleh koordinator sebelumnya. Kalau Natal kuenya taruh di sini sudah berjalan sejak zaman Om Yu, sudah bertahun-tahun. Kuenya taruh di sini, disemprot dulu ini. Saya tidak salah. Sebab kalau di atas sulit, pengerja tidak ada kalau Natal. Itu sulit sekali, nanti lama. Ya. Tapi saya dibentak oleh Om Pong. Kenapa tidak ditaruh di atas? Sulit Om. Yang sulit itu hamba Tuhan.
Nah, saya sempat, tapi untung tidak keluar ucapan, tidak bergosip saya, tidak ini. Setelah umpuk mati baru saya buka, ini keuntungan saya. Sekalipun secara ini saya tidak salah, tapi karena itu gembala saya tidak mau bergosip dan lain-lain. Saya terima, ya Tuhan, ini didikan bagi saya. Itu salah. Apalagi kalau gembala benar, wah gawat. Gawat. Ada maksud Tuhan, di balik itu ada maksud Tuhan ini bagi saya. Saya senang sekali, taat dengar-dengar. Sudahlah percaya, taat dengar-dengar. Sampai daging tak bersuara. Ini yang ditekankan Tuhan. Dan jujur. Dalam kabar mempelai hanya itu aja. Taat dengar-dengaran saja dan jujur. Itu saja, namanya cahaya. Namanya cahaya harus jujur, gitu. Terang-terangan gitu. Terang-terangan. Nah, nanti disediakan buku ya, saya lupa terus Lempinel. Buku sehari-hari itu. Di situ Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saya dipanggil Umpok, kamu awasi Lempinel. Saya angkatan 18, 19 sudah dipercaya. Kamu guru kebersihan, kerapian. Kamu awasi mereka. Bagaimana? Pekerjaannya apa kamu harus tahu, awasi. Cuma begitu aja. Saya bingung loh, bagaimana aku di kantor. Ya, aku di kantor, aku ini bagaimana ini? Nah, Tuhan kasih hikmat. Nah, pakai buku dari jam 4 pagi bangun sampai mau tidur jam 10, 11 malam. Tulis semua. Banyak yang tidak nulis. Dia takut tidur siang tidak ditulis loh. Kenapa? Kalau memang tugas sudah selesai, atau kedua sudah terlalu capek dia mengerjakan kemudian tidur. Saya tidak marah. Malah kalau dibanguni saya marah. Sekarang pengerja umpama, panggil pengerja. Terus, tidur. Kamu banguni? Iya. Wah, kamu tidak tahu diri. Marah saya langsung. Saya marah. Janganlah, kalau orang tidur sudah, dia sudah batas itu. Tapi kalau enggak mulai tadi tidur dulu, itu saya marahi. Nah, itu malas, kamu tidak bisa jadi hamba Tuhan. Tapi kalau dia tidur, iya dia capek kemarin. Marah saya betul. Ada yang takut juga. Tidak ditulis. Mana bisa dipakai? Saya tanya, mau pulang? Mau kemana? Bikin KTP. Tidak boleh kalau KTP. Saya tahu kakaknya mau menikah. Saya tunggu. Sampai ngomong kakak, saya mau menghadiri kakak. Masa saya terlalu jahat? Kalau kakak menikah, kalau ada kesempatan ya boleh lah. Saya tetap mau bikin KTP. Ya, telepon dulu bapakmu, telepon saya. Supaya maksudnya mungkin tidak tahu dia. Biar bapaknya yang beritahu. Mau menikah kakakmu itu. Datanglah. Tetap saya panggil lagi. Mau apa kamu pulang? Mau KTP ditambah SIM Tidak usah. Tidak butuh saya SIM. Tidak usah. Ya, saya tegakan. Akhirnya hari Minggu dia naik lantai 3. Lari. Loh, lari dia. Ya dikabarkan lari. Tidak ada lari. Ya, lari dia. Ternyata tidak berdoa di lantai 3. Ya, panggil sama istri saya. Kenapa berdoa? Mengharap mujizat. Iya. Karena besok sudah harus pulang. Mengharap mujizat. Iya. Mujizat itu keubahan hidup. Tidak ngerti. Saya tanya lagi sekali lagi. Mau apa kamu pulang? Urus KTP. Ya sudah sana. Sudah. Nah, untung orang tuanya telepon. Orang tuanya telepon juga. Mau apa dia pulang Pak? Urus KTP. Sana. Enggak ada kakaknya. Ya itu yang saya harap. Sampai saya lupa kalau orang tua sudah. Nah, begitu saya kadang lupa di telepon. Ya itu yang saya harap. Jujur. Tag sudah. Telepon lagi bagaimana jadi? Ya sudah harus cari tiket. Ya konsekuensi saya. Apa konsekuensi itu? Tanggung jawab. Ya seumpama tiketnya seperti saya ke Irian tiket sekali berangkat 3.800.000. Mestinya sudah pergi pulang. Karena ada orang meninggal langsung. Konsekuensi saya. Ya sudah terserah cari tiket. Nah itu karena saya mendidik. Uang bagi saya masalah belakang. Yang penting saya didik dia jujur. Seandainya tiket ke Medan waktu itu 4 juta, saya harus beli. Saya mendidik. Nah begitu. Jujur saja. Apa adanya. Masalah diberi izin atau tidak terserah. Nah itu sekarang jemaat saya kasih juga. Nah ini mengontrol kejujuran.
ditulis apa adanya. Itu baru bisa dipakai. Kalau urak-urak ini disembunyikan, aduh, kasihan saya. Jangankan memberitakan, dia sendiri menerima pun belum tentu. Kalau tidak jujur, tidak bisa, ini cahaya. Jangankan dipakai memberitakan, bersaksi kepada yang lain. Dia sendiri mau terima aja tidak bisa. Tidak bisa. Malah orang lain dia suruh, tidak usah, tidak apa-apa, sama saja, tidak usah. Tidak pasti itu. Kalau gelap. Tapi kalau jujur kita bisa terima kabar mulai, bahkan kita bisa bersaksi memberitakan kemana-mana. Cuma dua. Bukan sekali lagi maaf yang punya ijazah dan lain. Maaf, bukan pandai bodoh, bukan kaya miskin, bukan hebat tak hebat. Taat jujur itu aja. Sudah akan bercahaya di mana-mana. Amin. Akan bercahaya. Sudah, memang tidak masuk akal. Mungkin nanti saudara satu waktu jam 3 pagi dibangun, jam 1 malam baru tidur, baru doa. Tidur jam 1, barang datang. Ada yang marah. Ada yang marah begitu. Wah, kami ini mau jadi apa lah? Sudah tidak jadi itu. Sudah tidak jadi itu. Memang dilatih ketaatan. Belum suruh nyembelih anak, baru suruh bangun jam 1. Nanti tidur juga kok. Sudah marah. Bagaimana mau suruh sembelih anak? Seperti Abraham. Nah, perhatikan lempinnya. Perhatikan pengerja. Kita semua sidang jemaat, perhatikan. Taat dengar. Kalau saya waktu itu melawan umpong, baru cuma begitu melawan. Ya sudah, tidak ada di sini. Saya tidak tahu di mana sekarang. Digantung di mana. Tidak mungkin ada. Kalau saya, om ini, saya benar om. Oh, gosip ke orang. Wah, gembala macam apa itu? Buat main itu. Wah, tidak mungkin dipakai sekarang. Tidak mungkin. Taat. Malah saya pasti bergosip, tidak usah. Sama saja kita. Sama saja di mana-mana. Tidak mungkin. Taat dan jujur. Itu mujizat rohani. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Amin. Mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Ya, mujizat jasmani, pertolongan Tuhan akan terjadi sampai kita sempurna. Perhatikan ya pengerja, perhatikan lempinel, perhatikan. Seringkali saya ketawa orang bersaksi, ya, datang minta sepeda motor kepada umpong, ya, minta sepeda motor. Ya, bagaimana? Sudah ada jalannya? Tidak ada jalan. Jalannya belum selesai, tidak ada jalan masih. Kamu minta sepeda motor. Yang benar kamu kuda. Kuda namanya hemat. Kamu orang namanya hemat. Tetapi kamu ini sebenarnya hamba Tuhan yang boros. Nah, saya ketawa. Aku belum pernah marah gitu juga ya. Orang sudah tersinggung. Sudah pontang-panting tersinggungnya. Bagaimana kalau saya marah begitu ya? Kamu hemat tapi kamu hamba Tuhan boros. Saya ketawa, oh gitu ya umpong kalau kasih nasihat ya. Oh, masih sedikit saya masih marahnya masih sedikit aku ini. Ya, nah itulah itu didikan semua. Taat, jujur, itu aja. Itu mujizat, mujizat. Di segala keadaan apapun kita bisa taat, jujur. Itu mujizat, mujizat. Dan kalau itu terjadi, saya kira mujizat jasmani juga akan terjadi. Tuhan tolong kita semua. Memang saya kira ada orang yang duniawi, kita jujur malah kita ditekan. Ada. Kita jujur mengaku dosa. Wah sudah itu salah ini. Nah, itu orang duniawi. Duniawi. Saya kira duniawi. Padahal kita kita mengaku dosa supaya damai hati ini. Supaya damai. Tuhan bilang kalau ada sesuatu, ini ganjalan, ayo damai aja. Biar kita salah tidak salah, yang penting damai saja. Damai daripada kita ini. Wah, kalau orang yang tidak rohani, wah buktinya dia yang mengaku ini ya terserah. Tapi kalau orang yang rohani kita mengaku dosa, dia takut, dia ketakutan. Jangan. Sudah. Dan dia akan mengapresiasi itu apa? Ya dia akan
memberikan yang positif. Nah, makanya waktu Markus bilang, Pak saya jujur dikurangi nilai 25 dikurangi. Bagaimana saya jadi orang jujur? Loh harus Kus, enggak apa-apa, enggak naik kelas pun enggak apa-apa, Papa enggak marah kalau jujur. Nah, sebaliknya yang ponakan saya satu, tidak masuk sekolah, dia terlambat, tidak masuk sekolah. Lalu sekarang terbentur dia, membuat surat, mau tanda tangan saya harus jujur. Apa alasannya? Bisa saja kalau enggak jujur alasan pusing. Tapi dia enggak, karena telat. Dia tulis alasan terlambat. Wah ini mestinya dapat hukuman berat ini hukumannya. Ini surat peringatan kalau sekolah depan. Tapi gurunya lihat, rohani itu guru. Kamu ini pelanggaran berat ini. Tapi karena kamu jujur saya bebaskan. Dibebaskan. Betul ya? Dibebaskan. Karena kamu jujur saya bebaskan. Ini pelanggaran berat. Kalau pusing ya, kalau yang lain pasti pusing ya, tidak ada masalah. Ya, sakit perut, tidak ada masalah, gampang aja kok. Tapi dia tidak mau tanda tangan saya, mau mengajak saya tidak jujur juga, dia takut. Kalau satu waktu saya tahu, bisa saya keluarkan dari sini. Saya tidak mau diajak tidak jujur, diajak tidak benar saya tidak mau. Untung dia jujur, karena terlambat, sangat terlambat. Saya tanda tangan. Gurunya lihat, karena kamu jujur, tidak usah. Saya bebaskan kamu. Begitulah. Yo. Taat dan jujur, mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat. Markus dikurangi 25. Tapi tetap nilainya bagus. Tuhan tolong. Ulangannya itu meningkat. Tuhan tolong. Nilainya biru. Tuhan tolong semua. Jujur dan taat. Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang tolong kita. Amin. Roh Kudus tolong. Kalau tanpa Roh Kudus tidak ada taat. Melawan. Sudah salah pun melawan. Apalagi benar melawan. Itu. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa jujur. Selap-selip. Ya tidak, tidak iya. Sama saja. Dan lain sebagainya. Tapi kalau ada Roh Kudus, taat jujur, ada harapan. Semua dipakai Tuhan. Amin. Semua bersaksi. Dipakai Tuhan. Dan mujizat rohani, mujizat jasmani juga terjadi. Semua ditolong oleh Tuhan. Sampai semua sempurna seperti Tuhan. Sempurna jika Tuhan datang. Tuhan datang kedua kali. Kita sempurna untuk terangkat bersama dia selama-lama. Ayo, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Di mana ada Roh Kudus, masih ada kesempatan untuk kita diubahkan. Mujizat masih ada. Taat, jujur. Taat, jujur. Kita dipakai Tuhan. Ada mujizat. Ya, satu waktu kita hanya berseru, untung aku. Itu saja. Kalau orang taat jujur aja, untung aku. Sebenarnya hatinya mau ke sini. Tapi sana, dinasihati sana aja. Janganlah. Jangan ke ya sudah ikut. Nah, satu waktu, untung saya. Untung saya taat. Untung. Tuhan tolong kita. Semua ya, ayo siang ini season kedua. Hamba Tuhan itu hanya semak. Lemah daging itu. Tidak bisa taat. Tidak bisa jujur, melawan terus daging. Sudah salah melawan. Apalagi benar. Wah sudah tidak tahu. Apa yang terjadi. Tidak jujur daging. Tapi biarlah Roh Kudus tolong kita semua. Amin. Roh Kudus tolong. Mari. Yang bisa berlutut-lutut tidak bisa duduk saja. Ayo. $185. Mujizat terjadi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Buka hati, buka suara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan lagi, buka hati, buka suara. Sekali lagi. Sekali lagi, buka hati, buka suara. Roh Kudus ada di tengah kita. Sampaikan keluh kesah kita, tabiat-tabiat kita mungkin, kekurangan kita di mulut ini terutama. Tabiat kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, tolong hamba Tuhan. Haleluya.
Banyak kekurangan, kelemahan, semak duri. Oh, kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami siang ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Buka hati, buka suara, haleluya. Roh Kudus dari perut hati sampai ke lidah kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak kelemahan kekuranganku Tuhan, haleluya. Semak duri ini Tuhan, lemah tak berdaya, banyak cacat celah Tuhan, haleluya. Haleluya, terutama di mulut kami Tuhan, di hati kami yang tidak taat Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah, kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, hanya manusia semak duri. Oh, banyak kekurangan, ketidakmampuan, ketidaklayaan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Yalawasa, 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 kami aja berjumpa. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, Yalawaka, haleluya, 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 haleluya. Kami berjumpa, kami berjumpa Tuhan, haleluya. Yalawasa, 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 haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, Yalawasa, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Yalawasa, Yalawasa, Yalawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong kami. Yalawasa, Yalawasa. Roh Kudus tolong kami, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah, kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong kami, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Yalawasa, Yalawasa, Yalawasa,
Ya la 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 ya la kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya la wasa, ya la wasa. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya la waka, 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 ya la waka. Haleluya, haleluya, ya la waka, ya la waka, ya la waka, ya la wasa. Curahkan Roh Tuhan, haleluya. Curahkan Roh Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya la waka, ya la waka, ya la waka, ya la waka, ya la waka. Kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya la wasa, ya la wasa, haleluya. Curahkan Roh, curahkan Roh. Banyak kelemahan kami Tuhan, banyak kelemahan kami Tuhan.
semak duri Tuhan. Kami butuh Roh-Mu yang suci, Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah Tuhan. Ya Naga, ya Naga, haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Oh, semak berduri ini Tuhan yang tidak mampu apa-apa Tuhan. Oh, curahkan Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Naga, kami mau melayani-Mu Tuhan. Sekalipun dalam sengsara daging karena Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah.
Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Laka, Ya Laka. Sungguh tak mampu Tuhan, banyak kekurangan kelemahan, ketidakmampuan Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Laga, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Ya Lawasa. Banyak kekurangan kelemahan kami, Roh Kudus yang tolong kami. Mulut lidah ini Tuhan, tolong Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Biar Roh Kudus menolong kami semua Tuhan. Terima kasih. Roh kemuliaan-Mu, roh yang double ada pada kami di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus kau ada di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil berdiri, Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa. Manusia daging, semak duri, hanya lemah, tertusuk, menusuk, pedih, letih lesu, beban berat, najis, mulut kotor dan lain-lain. Roh Kudus tolong. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan mujizat terjadi secara rohani, secara jasmani. Roh Kudus lagi. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Jika ada yang mau mengulurkan tangan, saya tidak mampu, tidak bisa. Semak duri, tidak bisa apa-apa. Roh Kudus jamah saya, penuhi saya. Haleluya. Jamahlah aku. Serahkan semua kepada Dia. Masih ada kesempatan diubahkan, ditolong sekali lagi. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Mujizat terjadi. Mulut kami tolong Tuhan. Haleluya. Hati kami tolong. Haleluya. Taat dengar-dengar. Haleluya. Engkau memakai kami semua.
Dan mujizat jasmani juga terjadi. Tuhan tolong kami, turunkan tangan. Sampai satu waktu kami hanya sempurna seperti Engkau. Hanya menyembah Engkau siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah ampuni kami. Kekurangan-kekurangan kami, kekilafan kami manusia. Oh Tuhan, manusia kayu ini, semak duri ini Tuhan. Yang tidak ada gunanya apa-apa ini Tuhan. Engkau tolong, Roh Kudus tolong kami, jaga kami, ubahkan kami Tuhan. Selalu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih. Terutama mulut lidah kami ini. Tuhan tolong kiranya Tuhan berkemurahan. Terima kasih. Hanya bersaksi, hanya menyembah Engkau. Hanya mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini. Jalan BR4 Surabaya. Jalan Supraptodo ABC Medan. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setiap berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih jiwa-jiwa sudah undur di sini di WR4 Surabaya, di Medan. Engkau tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, semua imam-imam Tuhan. Jiwa baru Kau tambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah yang belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau tolong semua. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sesuai, oh Tuhan, yang sesuai kehendak-Mu, bukan yang seperti Yudas Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri masa depan yang indah kepada kaum muda semuanya. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Demikian pergumulan kami dalam hidup sehari-hari kami, dari hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Engkau berkemurahan Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan. Yang sekolah kuliah beri hikmat-Mu, menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, judul-judul kelulusan, semua praktek-praktek tolong semua Tuhan. Engkau berkemurahan, mujizat terjadi, Roh Kudus tolong kami semua. Oh, nama-Mu diagung muliakan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit Engkau jamah semua Tuhan. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Kami percaya dosa diampuni. Oh Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Demikian Tuhan, untuk rencana renovasi perluasan gereja ini, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu juga di WR4 Surabaya. Juga untuk pengurusan sertifikat hak milik, buka firman, buka jalan semua sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan di mana semakin ditutup, Engkau semakin membuka. Engkau tolong kiranya Tuhan. Baik yang paling dekat, oh Tuhan, di sini Kalang Engkau tolong, di Tanah Toraja Engkau tolong juga Tuhan, di Jayapura Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga oh Tuhan, di Surabaya, Medan Engkau tolong, di Malang Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan. Baik di Ambon Tuhan Engkau tolong kiranya. Kami serahkan di Kalimantan Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Tuhan di luar negeri, juga di Israel, di India, di Kuala Lumpur Engkau tolong semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan. Buka firman, buka jalan semuanya.
Tuhan tolong kiranya. Terima kasih terjadi kegerakan yang lebih membesar. Libatkan sidang jemaat sesuai gerakan-Mu. Berdoa, berkorban dan lain-lain. Ikut serta semua. Gerakan tidak yang ketinggalan satupun. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, bahasa Inggris, Indonesia, internet, radio, video internet, juga majalah mana semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong interpreter beri takut akan Tuhan. Kesucian, jujur semuanya. Oh Tuhan, pegang teguh firman-Mu, taat dengar-dengaran. Jangan Tuhan ada penyimpangan sedikit pun. Engkau tolong. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga lempilan Kristus ajaib yang sudah lulus. Kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Kuatkan dalam perintisan. Engkau tolong Tuhan, buka jalan. Yang di sini beri ketaatan, dibentuk menjadi hamba Tuhan yang berkenan. Yang akan datang buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau menyeleksi, Engkau yang membela semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Syukur kepada GPT pusat pengurus, beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan yang benar, dalam nikah yang benar, dalam segala hal berorganisasi yang benar, segala hal semua. Kerinduan kami hanya satu, kembalikan kami pada satu pengajaran yang benar seperti zaman almarhum Om Indiono, juga satu tata cara ibadah yang benar yang sudah memberkati sejak zaman Om Indiono almarhum, dan akhir zaman lebih lagi Engkau bekerja. Banyak gereja-gereja yang dimenangkan masuk dalam pembangunan tubuh-Mu. Itulah kerinduan kami, dipakai semua Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Ingatkan kami hamba-hamba-Mu, GPT lulusan Lempilan Kristus ajaib, guru-guru semua Lempilan Kristus ajaib, ingatkan semua Tuhan. Kami menerima segala sesuatu hanya karena ada pribadi-Mu, pengajaran-Mu yang benar, bukan karena yang lain Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Season 1-2 Engkau sudah tolong. Season 3 Engkau lebih lagi menolong Tuhan. Engkau tolong gerakkan jiwa-jiwa nanti datang buka firman, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong kami bisa menyembah Engkau. Engkau mengulurkan tangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, keluarga-keluarga yang ditinggal, kekasih-kekasih mereka, keluarga Andi Artanto, keluarga Ibu Heske, keluarga juga keluarga dari M. Banjarnahor di Medan. Engkau tolong semua. Beri penghiburan, kekuatan dari surga, pertolongan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya korban dari keluarga korban dari Air Asia yang jatuh di Selat Kalibata, tetap Engkau memberikan penghiburan, kekuatan Tuhan, dan juga pencarian, proses pencarian. Tolonglah Tuhan, buka jalan semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keluarga Pardede satukan dalam satu pengajaran benar, dalam satu penggembalaan, dalam satu pelayanan Tuhan. Keluarga kami juga satukan dalam satu pengajaran benar, satu penggembalaan, satu pelayanan, satu hati, semua dipakai Tuhan sampai sempurna seperti Engkau. Segala masalah yang dihadapi keluarga Pardede, dihadapi kami semua, Engkau tolong, Engkau jamah Tuhan. Semua tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kegiatan penggembalaan baik di sini Tuhan, baik di W4 Surabaya, di Suprapto Medan, di Jakarta. Engkau tolong juga, biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu. Bukakan firman, buka jalan semuanya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu. Perjalanan pulang serta lindungi dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih, syukur kepadamu. Dan kami percaya Engkau dengar seru doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Nanti jam 5:04 Tuhan memberkati semua.